Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa cuci tangan. Kalau keluar, jangan lupa menggunakan masker. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar seni budaya dengan materi drama, dengan topik menulis naskah drama dari sumber budaya tradisional. Baik. Sekarang kita akan masuk ke materi menulis naskah drama dari sumber budaya tradisional. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu teater. Teater berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Secara sederhana, teater adalah pertunjukan yang dimainkan, dipentaskan, dan disaksikan oleh penonton. Dalam perkembangannya, teater selalu dikaitkan dengan kata drama. Oleh sebab itu, terlebih dahulu Ibu membahas mengenai teater. Kata drama sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu draumai, yang berarti bertindak, berbuat, atau bersaksi. Sekarang kita akan masuk ke perbedaan drama dan teater. Perbedaan drama dan teater secara umum dapat kita lihat dari tempat pertunjukannya. Drama dapat dilakukan atau ditampilkan di mana saja, disesuaikan dengan naskah yang dibawa. Misalnya naskahnya itu tentang kehidupan anak-anak di sekolah. Tentunya drama akan dilakukan di sekolah. Misalnya ada bagian yang di perpustakaan, akan dilakukan di perpustakaan, di rumah sakit, dimanapun itu disesuaikan dengan cerita yang dibawakan. Sedangkan teater hanya dilaksanakan pada pementasan saja, yaitu di atas panggung dengan dekorasi tertentu yang sesuai dengan naskah drama yang dibawakan. Sebagian besar pementasan teater tradisional di Indonesia banyak mengambil cerita dari kitab-kitab yang sudah terkenal dan sumber lain seperti sejarah, dongeng, dan legenda. Contoh cerita sejarah, misalnya cerita tentang kemerdekaan Indonesia. Dongeng, misalnya cerita dongeng Cinderella, dongeng si Kancil, seperti itu. Legenda yang biasa sering kita tahu itu legenda Danau Toba, Pulau Samosir. Nah, itu salah satu contohnya. Sekarang kita akan masuk ke teater modern dan teater tradisional. Apa sih Bu perbedaan teater modern dan tradisional? Teater modern memakai naskah tertulis, jadi ada naskahnya. Ketika pemain akan memerankan perannya, mereka harus mempelajari naskah-naskah terlebih dahulu. Sedangkan teater tradisional tidak memakai naskah tertulis, melainkan secara lisan, langsung. Namun mereka memiliki alurnya yang sudah ditentukan oleh sutradara. Pada umumnya juga teater tradisional ini diwariskan secara turun-temurun. Contoh dari teater atau drama tradisional. Di sini Ibu ada ambil 3 contoh. Ada pertunjukan wayang orang, pertunjukan lenong, dan pertunjukan mamanda yang dimainkan langsung di atas pentas. Sedangkan contoh dari drama modern atau teater modern itu adalah ada FTV, film, drama Korea. Biasa kalian suka nonton, mungkin saat ini ada yang suka nonton drama, sinetron, seperti itu. Itu adalah contoh dari teater modern. Nah, sekarang kita akan masuk ke naskah. Naskah adalah karangan yang berisi cerita atau dapat diartikan sebagai suatu karangan
atau cerita yang berupa tindakan atau perbuatan yang masih berbentuk teks atau tulisan yang belum diterbitkan atau dipentaskan. Sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur dalam naskah teater. Ada 5 unsur. Yang pertama, ada tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang penting yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan cerita. Yang kedua adalah penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan adalah sifat yang diciptakan dalam suatu cerita. Dalam penokohan terdapat 3 jenis penokohan. Yang pertama ada protagonis. Protagonis itu tokoh yang memerankan peran yang baik. Yang kedua tokoh antagonis, itu tokoh yang memerankan watak jahat atau yang buruk. Yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis merupakan tokoh penengah antara watak protagonis dan antagonis. Yang ketiga ada alur. Alur atau yang biasa disebut juga dengan plot atau jalan cerita adalah rangkaian peristiwa atau urutan bagian-bagian dalam keseluruhan cerita. Yang keempat ada latar atau setting. Latar atau setting adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar ketika peristiwa sedang berlangsung. Dan yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan melalui alur cerita dan percakapan antar tokohnya. Selain itu juga ada namanya dialog. Dialog atau percakapan merupakan percakapan antar 2 orang atau lebih. Sekarang kita akan masuk ke struktur dramatik dalam plot. Plot yang tadi Ibu bahas atau yang biasa disebut dengan alur. Di sini ada 5 urutan. Yang pertama ada eksposisi. Eksposisi adalah perkenalan karakter. Yang kedua merupakan komplikasi. Di komplikasi ini mulai muncul terjadi konflik-konflik yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada namanya klimaks. Klimaks ini merupakan puncak dari permasalahan yang muncul di mana pada titik ini permasalahan akan terurai dan mendapatkan penyelesaian melalui peran karakter ataupun dialog antar tokoh. Yang keempat ada falling action, adalah penurunan emosi antar tokoh, juga sekaligus penurunan emosi penonton. Jadi di klimaks kita udah emosi dengan cerita yang dibawakan. Nah, di falling action ini udah sedikit diredakan emosinya. Dan yang terakhir ada ending. Ending adalah akhir cerita dalam pementasan drama. Ada 3 jenis ending. Yang pertama happy ending, yang kedua sad ending, yang ketiga cliffhanger atau menggantung. Jadi kalau yang menggantung ini diminta biasa penontonnya sendiri yang mengartikan nanti endingnya ini seperti apa, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke tahapan proses menulis naskah drama dari sumber daya tradisional. Ada 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi gagasan. Identifikasi gagasan digunakan sebagai cara menemukan dan menggali kembali cerita lisan yang pernah hidup dan berkembang di masyarakat. Jadi diidentifikasi dulu terlebih dahulu sebelum kita menulis naskahnya. Setelah identifikasi, kita akan masuk ke observasi nilai artistik tradisi lisan. Observasi merupakan sebuah usaha seniman atau yang akan menulis dalam mengkonkretkan gagasan melalui bentuk yang
baik. Yang ketiga, perspektif seniman merupakan tahapan penyesuaian antara hasil eksplorasi pengarang dengan sudut pandang. Yang keempat ada pemanggungan atau pementasan, merupakan upaya memindahkan gagasan menuju realisasi penonton. Yang kelima ada kehadiran penonton. Kehadiran penonton sangat penting, merupakan uji coba. Uji coba mendekatkan ungkapan gerak spontan dengan penontonnya melalui pertunjukan. Teknik menyusun drama, yang pertama tentunya menentukan tema apa yang akan dibawakan. Yang kedua, mendata sebuah peristiwa apa aja yang akan terjadi dalam sebuah naskah yang kamu buat. Yang ketiga, menyusun sinopsis atau kerangka. Jadi sebelum kita membuat keseluruhannya, lebih baik membuat kerangka untuk mempermudah dalam. Yang keempat, mengembangkan sinopsis menjadi naskah yang utuh. Ini Ibu ada kasih contoh naskah drama. Namun contoh lainnya yang berhubungan dengan naskah tradisional itu ada di halaman 253 sampai 262 di buku paket kalian. Oke, saatnya kita masuk ke penugasan. Yang pertama, buatlah naskah drama tradisional atau cerita rakyat dari daerah asal kamu. Kalau nggak ada benar-benar cerita dari daerah asal kamu, kamu boleh cari cerita dari daerah yang lainnya. Kamu bisa membuat berdasarkan kisah yang pernah ada di daerahmu. Kemudian kamu kembangkan dalam bentuk naskah drama. Kirimkan tugasnya bisa melalui WhatsApp atau Facebook Ibu. Pengumpulan tugas paling lambat kalau bisa sampai dengan tanggal 23 bulan 5 tahun 2020. Oke, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kiranya kalian bisa terus di rumah dan selalu belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.